Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battletrop The Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Rancang yang memberanikan diri untuk melawan Chuning dan juga Jie sendirian. Chuning lalu berkata melihat Rancang yang melesat ke arahnya. Sepertinya anak ini mencari mati. Ucap dari Chuning. Cambuk di tangan Jie juga langsung melesat ke arah Rancang. Seting, buah, Rancang pun tidak bisa mengelak serangan itu sama sekali. Ketika cambuk itu sedikit lagi akan mengenai Rancang, kekuatan Rancang langsung melambung tinggi. Pada saat ini segel di leher Rancang juga telah pecah. Kalian berdua tidak akan bisa melewatiku, ucap dari Rancang. Aura kekuatan Rancang pada saat ini telah memancarkan kekuatan Fighting God. Dan tentu saja ini sangatlah mengejutkan Jie dan juga Chuning. Tangan Rancang pun segera mengencang. Sementara itu Jie dan juga Chuning, bagaimana bisa dia melakukan itu? Ucap dari Jie dan juga Chuning. Buat pukulan Rancang hanya meninju udara saja, tetapi ini bisa membuat seluruh ruangan menjadi bergelombang. Kekuatan gelombang kejut ini sangatlah kuat dan langsung mengguncang Jie dan juga Chuning. Sialan, bagaimana mungkin kekuatannya bisa begitu tinggi dalam waktu sekejap, ucap dari Chuning dan juga Jie. Pada saat ini semua orang benar-benar mati-matian untuk menyelamatkan Xiaoyan. Tunggulah sebentar lagi, ucap dari Shen Liangzun. Sosok Xiaoyan pun sudah tampak kabur saat ini. Tiba-tiba sebuah pedang panjang yang entah dari mana asalnya melesat dan akhirnya menembus langsung punggung dari Shen Liangzun. Shen Liangzun lalu memuntahkan darahnya. Tangannya pun sedikit gemetaran. Xiaoyan pun merasa gelisah ketika dia melihat itu. Tetapi Shen Liangzun menggelengkan kepalanya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, cepatlah pergi dari sini, ucap dari Shen Liangzun. Sosok Xiaoyan pun benar-benar menghilang dan Shen Liangzun meludahkan darah beberapa kali. Pada saat yang sama seluruh cahaya di langit pun menjadi redup. Dan di langit terlihat ada banyak sosok yang tergantung di udara. Hei Tianzang, ini bukanlah dunia bawah. Tidak ada yang bisa membantumu. Aku sudah membawa jutaan tentara ke sini. Aku pasti akan memusnahkan kalian semua, ucap dari pemimpin para tentara yang berada di langit sana. Berani-beraninya kalian membuat masalah denganku. Siapa bilang tidak ada yang akan membantuku di sini? Ucap dari Raja Tianzang. Tiba-tiba tanah di Hongmenstar mulai bergetar. Di antara tanah-tanah itu, lengan-lengan kerangka putih pun menonjol keluar. Lalu kerangka-kerangka hidup ini mulai bermunculan di dalam tanah Hongmenstar. Hampir sekitar 10 juta kerangka hidup yang muncul di sana. Namun tentara-tentara kerangka ini tidak memiliki darah atau daging. Mereka semua hanyalah tubuh kerangka. Kekuatannya tidak kalah dengan jutaan prajurit dari aliansi dewa yang berada di atas langit. Ada 1 juta tentara di pihak aliansi dewa. Dan di pihak Raja Tianzang ada sekitar 10 juta tentara kerangka. Tianzang, kamu memang ahli dalam hal seperti ini. Tetapi kali ini tujuan kami bukanlah dirimu, ucap dari sosok yang ada di atas langit. Tianzang lalu melihat di sekitarnya. Dan pada saat ini dia sudah merasa bahwa kekuatan Xiaoyan sudah tidak bisa dirasakan lagi. Dengan begini berarti Xiaoyan sudah benar-benar pergi dari tempat ini ke arah tempat yang sangat jauh. Sementara itu, sekarang Xiaoyan sedang mengobati orang-orang yang terluka parah dan masih tidak sadarkan diri. Dan dia benar-benar berada di dalam situasi yang sangat kacau. Xiaoyan tidak pernah melihat sesuatu seperti ini terjadi sepanjang hidupnya. Bagaimanapun juga, ini adalah pilihan yang sulit. Teman-temannya terluka parah.
dan itu membuat Xiaoyan harus mempertimbangkan keselamatan hidup mereka. Namun kali ini Xiaoyan benar-benar menyadari kelemahannya karena kekuatannya masih terlalu lemah. Jika tidak ada begitu banyak orang-orang yang kuat ikut membantunya, Xiaoyan pasti sudah mati dari dulu. Xiaoyan pun lalu menghela nafas. Pada saat ini dia sangatlah bersedih dan hatinya terpukul. Dia seolah-olah ingin menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Aliansi Dewa, aku pasti akan membalas kalian suatu saat nanti, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan merasakan seluruh ruangan pun bergetar, dan kemudian dia melihat ada cahaya keemasan yang berkedip di depannya. Untuk sesaat, lubang teleportasi tampaknya seperti cermin yang runtuh dan pecah lalu menghilang. Setelah itu ada kekuatan hisap yang sangat kuat. Xiaoyan pun bisa merasakan seluruh tubuhnya tersedot. Xiaoyan segera melindungi teman-temannya yang terkapar. Setelah itu, ruangan di sekitarnya pun tiba-tiba menjadi kabur. Xiaoyan merasa bahwa seluruh orang-orang ini seakan-akan telah berputar-putar. Ini berarti bahwa lubang teleportasi ini telah terpotong secara paksa. Xiaoyan pun tidak bersiap dengan skenario terburuk yang akan mungkin terjadi. Sepertinya aliansi dewa tidak akan pernah memberi Xiaoyan kesempatan untuk melarikan diri. Jika transmisi lubang teleportasi ini secara paksa telah terpotong, ini sama saja dengan membunuh Xiaoyan. Sialan, sialan, ucap dari Xiaoyan. Kesadarannya pun mulai kabur. Dia mungkin akan pingsan sebentar lagi. Begitu dia pingsan, maka sumber gas yang ada dan menopang teman-temannya juga akan terhenti. Dan kekuatan ruangan ini pasti bisa menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Guru Zanlao, tolonglah aku, ucap dari Xiaoyan. Namun pada saat ini Zanlao tidak menanggapi Xiaoyan. Dalam kekacauan ini ada 3 sosok manusia yang sedang mengawasi Xiaoyan. Apakah aku berhasil menemukannya? Ini adalah putraku yang ketiga. Kenapa kamu mencarinya? Jangan ganggu aku yang sedang tidur. Di antara ketiga sosok itu, banyak sosok yang berwarna biru dan semuanya menundukkan kepala mereka karena ketakutan. Guru Zanlao, di mana kamu guru? Teriak dari Xiaoyan. Sama sekali tidak ada pergerakan atau terdengar dari menara Zinsen Suling. Xiaoyan tidak tahu kenapa dia tidak bisa merasakannya sekarang. Xiaoyan sudah sangatlah merasa lelah. Bayangan hitam itu lalu muncul dengan segera. Kalau tidak semua rekan-rekanku akan mati, Guru Zanlao, ucap dari Xiaoyan yang berteriak-teriak. Baik Zanlao maupun bayangan hitam tidak menjawabnya. Apakah Xiaoyan mampu melewati ini dengan selamat sendirian? Dan pada akhirnya semua orang di sekitaran Xiaoyan pun telah tersebar menjadi berantakan. Xiaoyan dengan panik mencoba menahan semua orang. Namun pada saat berikutnya semua orang seperti tenggelam dan menghilang. Xiaoyan benar-benar tidak berdaya dengan keadaannya sekarang. Xiaoyan benar-benar merasa ingin mati. Turbulensi lubang teleportasi ini seperti lautan badai. Di sekitarnya berisi kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya. Tampaknya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan di tempat seperti ini. Xiaoyan masih berusaha untuk membuka matanya, namun sangatlah sulit. Turbulensi ini masih belum berhenti. Dia pun bertanya-tanya di mana akhirnya dari semua ini. Entah sudah berapa waktu yang telah dia lewatkan. Tiba-tiba ada sepasang mata yang muncul di bawah Xiaoyan. Dan bayangan gelap itu pun lalu muncul. Bayangan itu lalu merentangkan tangannya. Dia lalu memeluk Xiaoyan dan kemudian mengambil satu langkah. Lalu mereka pun menghilang dalam goncangan lubang teleportasi ini. Gagal, gumam dari Raja Tianzang. Tianzang, lubang teleportasi ini telah berhasil aku potong. Dengan kekuatannya saat ini, aku rasa dia tidak akan selamat, ucap dari sosok yang ada di udara itu.
Tangan Raja Tianjang lalu mengepal dengan erat dan seluruh ekspresi wajahnya langsung suram. 10 juta kerangka hidup itu segera melesat ke arah atas. Hari ini kalian semua harus mati di tempat ini, ucap dari Raja Tianjang. Untuk sementara waktu, medan peperangan ini terlihat seperti pemandangan dalam neraka. Teriakan kesakitan dari semua orang pun terjadi dan suara bentang-benting beletak-beletuk terjadi di mana-mana. Yueli, hari ini kita harus membalas dendam atas perbuatan mereka terhadap ayahmu itu, ucap dari Raja Tianjang. Memangnya apa yang terjadi kepada ayahku? Bukankah dia sudah berhasil pergi dari sini? Tanya dari Xiao Yueli. Kekuatan ayahmu telah menghilang. Aku tidak bisa merasakannya lagi, ucap dari Raja Tianjang. Dia juga tidak menyembunyikan ini dari Xiao Yueli, dan dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Hilang? Lalu apakah dia masih hidup? Tanya dari Xiao Yueli. Aku sendiri tidak tahu, tetapi situasinya tidak terlalu baik. Mungkin dia dalam bahaya, ucap dari Raja Tianjang. Xiao Yueli pun segera memegang sabitnya dengan sangat erat. Dan pada saat matanya terbuka, kedua matanya terdapat kilatan cahaya berwarna merah. Orang ini telah menyakiti ayahku. Sepertinya dia harus mati, ucap dari Xiao Yueli. Semuanya pun lalu meluncur, ucap dari pasukan tentara aliansi dewa. Kalian mau pergi? Sudah aku bilang, kalian semua harus mati hari ini, ucap dari Tianjang. Bunuh mereka semua tanpa ampun sedikit pun, ucap dari Xiao Yueli. Mendengar kata-kata dari Xiao Yueli, semua tentara kerangka pun lalu meraung dan kemudian menyerbu ke arah langit. Hampir 10 juta tentara kerangka mengalir di seluruh penjuru, dan semua tentara aliansi dewa pun segera kembali ke arah kapal mereka masing-masing. Jun Xinliang, kamu tahan wilayah udara. Semua orang dari aliansi dewa tidak boleh dibiarkan pergi hidup-hidup pada saat ini, ucap dari Raja Tianjang. Sial! Semua orang menyerangku. Tianjang, jika kamu berani menyerangku, aliansi dewa tidak akan melepaskan kalian, ucap dari sosok yang berada di langit itu. Mendengar itu, Raja Tianjang hanya tersenyum saja. Aliansi dewa, kalian selalu berbicara omong kosong, ucap dari Xiao Yueli. Xiao Yueli, kamu yang akan menghadapinya, ucap dari Raja Tianjang. Mendengar itu, Xiao Yueli pun lalu mengangguk. Sepertinya dia sangat penasaran dengan sosok hitam yang ada di udara yang selalu mengoceh. Xiao Yueli pun lalu memegang sabit mautnya. Pada saat menghadapi beberapa jajaran elit pasukan dari aliansi dewa, Xiao Yueli sama sekali tidak merasa takut. Dia berhasil melewati pasukan-pasukan elit ini dengan sangat mudah, seperti merebut mainan dari anak-anak. Selain itu, sumber gas keabadiannya pun melonjak dengan sangat kuat. Juga ada gas hitam yang terkumpul di dalam tubuhnya. Gas hitam aneh ini berada di tubuh Xiao Yueli membuat beberapa pasukan elit dari aliansi dewa sedikit terkejut. Ada sosok yang baru muncul di antara para pasukan elit aliansi dewa. Tubuhnya sangatlah kurus, tangannya memegang kipas, dan wajahnya terlihat sangat pucat. Tianjang, jangan berpikir aliansi dewa akan mudah dikalahkan seperti ini, karena 9 dewa dari aliansi dewa ada di sini, ucap dari sosok itu. Apa? Aku hanya menggunakan kekuatanku hanya sekitar 30% saja. Ini akan menjadi target latihan yang cukup bagus untuk Xiao Yueli. Yueli, lakukan yang terbaik. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku sendiri, ucap dari Raja Tianjang. Sebenarnya dengan kekuatan Raja Tianjang sendiri, ia bisa menyelesaikan semua orang dari aliansi dewa ini. Namun Raja Tianjang lebih memilih untuk menyelamatkan Xiaoyan. Untuk menjadi pria yang kuat, Xiaoyan harus melalui beberapa hal yang sudah ditakdirkan untuknya. Jika Xiaoyan mati, maka semuanya akan menjadi percuma. Setelah itu Raja Tianjang pun langsung menghilang. Dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Jiang Feng. Jiang Feng pun tiba-tiba terkejut. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yueli sudah menyerang sosok yang berada di atas langit itu. Hiya,
buat, buat, bebek 2000, buar. Di udara terjadi pertempuran yang sangat sengit. Mayat-mayat pun berjatuhan seperti hujan. Suara teriakan-teriakan yang memancarkan telinga sudah terus-terusan terdengar. Pertempuran ini penuh dengan kengerian. Xiao Yueli bisa membantai orang-orang yang berada di atas langit. Ini sangatlah mengerikan. Sementara itu, bintang merah di suatu tempat yang penuh dengan bunga dan burung, ada sosok yang duduk di samping kolam. Dia menggunakan jubah putih, namun wajahnya terlihat sangat menakutkan. Setengah dari wajahnya tertutupi oleh racun hitam. Sosok ini adalah Hua Bui Hua. Waktunya sudah hampir habis. Ucap dari Hua Bui Hua yang namanya sulit diucapkan. Dan di sisi lain, sementara itu di kota Ripet, sejumlah tokoh telah menjaga kota ini. Dan di dunia Dewa Darah telah mengirimkan bantuan untuk aliansi dewa. Tuan Suesian mungkin butuh 300 tahun untuk sampai ke sana, ucap dari sosok yang berada di sebelah darah peri. 300 tahun. Itu sangatlah lama. Dua alam ini akan sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Jika rencana ini berhasil, dunia Dewa Darah akan makmur, ucap dari Suesian. Lalu siapakah sosok Suesian ini yang akan membantu aliansi dewa? Sepertinya dia sangat ambisius untuk menguasai dunia ini. Dan siapakah Hua Bui Hua? Wah, itu ada di pihak Xiaoyan atau di pihak aliansi dewa. Nantikan konten-konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu sampai saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Oke, terima kasih semuanya. Maaf gue kemarin libur lagi karena sakit dan pilek, mohon dimaklum ya. Pengennya sih gue juga pengen banget, banyak sekali tiap hari ngupload, pengen banget sumpah. Terima kasih semuanya dan semoga ketemu lagi di video gue berikutnya. Sampai jumpa, assalamualaikum dan dadah.